Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Lulu Handayani dalam Top News Kamis 16 Mei 2024. Berita pertama, heboh uang kuliah yang naik tinggi menimbulkan protes dari mahasiswa. Selanjutnya, kejutan disetujuinya RUU Kementerian Negara oleh Balik DPR. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia mengadu ke Komisi 10 DPR terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal. Kenaikan biaya UKT menurut mereka bisa mencapai 500%. Perwakilan BEM seluruh Indonesia dari Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD, Maulana Ihsanul Huda mengatakan, pihaknya sudah menggelar aksi demo di kampus dan melakukan audiensi dengan pihak rektorat. Namun hasilnya nihil. Di mana yang kita resahkan, UKT di UNSUD ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500%. Contohlah di fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya Rp2.500.000, sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat. Sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut. Ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini dicabut, diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya. Untuk golongan terbesarnya hanya turun 81.000. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Dan ini bukan terjadi hanya di UNSUD saja, Bapak. Banyak universitas, di Universitas Mataram sendiri, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Yogyakarta, di UNS, Undip, dan segala macamnya banyak. Bahkan yang tidak hadir di sini seperti UNES, UIN Jakarta, Universitas Brawijaya itu sedang mengalami kenaikan UKT pula. Ini serentak di Indonesia dan kita bertanya-tanya ini kenapa? Ada apa? Berhubung mereka tidak kunjung menemui titik temu, maka mahasiswa UNSUD memutuskan membawa permasalahan tersebut ke tingkat nasional. Maulana menambahkan, permasalahan ini juga dialami sejumlah universitas negeri lain di Indonesia, mulai dari Universitas Mataram hingga UIN Jakarta. Berita selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Kementerian Negara sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Ketua Panja DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan RUU ini bertujuan untuk memudahkan Presiden dalam menyusun Kementerian Negara. Adapun sejumlah materi muatan pembahasan sudah disetujui, yakni penghapusan pasal 10, perubahan pasal 15, dan penambahan ketentuan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Kementerian Negara yang dituangkan di ketentuan penutup. Pasal 10 yang memuat kata wakil menteri adalah pejabat karir dalam penjelasan Undang-Undang Kementerian Negara, dihapus dalam penyusunan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Pasal 15 yang sebelumnya menyebut jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden. Pasal 15 yang sebelumnya menyebut jumlah keseluruhan kementerian paling banyak 34, diubah menjadi jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden, dengan memerhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Penyetujuan ini juga berisi sejumlah catatan seperti dari fraksi PDIP dan PKS. Mereka menyoroti peran Presiden yang harus mengedepankan efektivitas dan efisiensi jika ingin menambah jumlah kementerian. Demikian informasi kali ini bersama saya, Lulu Handayani. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.